mulai dari sudah kurang dua kali masuk ya. Bahasa seperti ini ya lumayan kan. Ila qadratina min wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7. Al-mizanu adapun pertimbangan. Al-mizanu adapun pertimbangan. Asalisu yang berapa? Yang ketiga. Mizanut tamyiz yaitu pertimbangan tamyiz perbedaan. Majazah tamyiz. Mizanut tamyiz yaitu pertimbangan membedakan bisyawa idil ahkami dengan berdasarkan beberapa hukum. Wa huwa adapun al-mizanu salis pertimbangan yang ketiga ini tafsiliyun yaitu diperinci itu dijelaskan dengan detail. Yang qasimu terbagi apa al-mizanu ila aqsamis syariati pada beberapa pembagian syariat. Ila aqsamis syariati pada pembagian beberapa syariat. Asitati yang hukum syariat Islam itu ada berapa? Ada, kalau yang masyhur ada 5 ya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Menurut pendapat yang lain ada 3. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, khilaful aula. Itu kalau keterangan di usul fikih. Ahli artinya, ahli mengartikan siapa Ibnu Zarruq. Ibnu Zarruq itu
ini mengartikan siapa itu zaruf al-wujuba pada wajib wan nudba dan sunnah wan tahrima dan apa tadi? Haram wal karohata dan makruh wa khilafal aula dan khilaful aula wal ibahata dan ibahah atau boleh fakuluma adapun setiap sesuatu inhasa yang sesuai yang pas ya aslin pada dasar diwajihin dengan wajah atau segi sahihin yang benar wabihin yang jelas lah bakudah yang tidak jauh apa mak fihi di dalamnya ulhiqah maka disamakan apa ulhiqah maka disamakan di apa dengan mak wama adapun sesuatu atau aktivitas yang menyerupai keagamaan lah yang tidak bahwa maka ada lima bid'atun yaitu bid'ah wa ala hada dan berdas wa ala hadal mizani dan atas dasar pertimbangan ini wa ala hadal mizani dan atas pertimbangan ini jaro berlaku atau mengikuti bisa minat muhakkikina dari ulama yang ahli di bidangnya waqtabar dan menganggap sebagai sirun pada aktivitas agama tadi min haisul lughati dari segi bahasa ditaklifi untuk mempermudah atau untuk mendekatkan walau ada Allah a'lamu ya. Ini masih pembahasan buku kita itu berdasarkan hadis yang apa? Man ahdatsa fi amrina ya ma laysa minhu fa huwa radd. Orang yang berbuat baru dalam urusan kita atau Rasul itu dalam urusan agama. Padahal sesuatu itu tidak termasuk bagian dari agama. Maka kita sudah agama itu dianggap apa agama. Saudara, ini berangkat dari ini kita itu sekarang apabila ada aktivitas yang menyerupai keagamaan, nah, isinya itu cerita-cerita tentang keagamaan, tapi tidak cerita ya. Itu bagaimana bahwa tolak atau tidak. Terus apakah psikonis fitnah juga menurut tim sejarah dipertimbangkan dulu. Bid'ah itu kata sejarah bid'ah itu kita kembalikan kepada hukum syariat yang apa wajib
haram, sunnah, makruh, mubah. Bid'ah berarti sama. Bid'ah itu berarti dibagi menjadi 6 juga. Kalau hukum Islam dibagi menjadi 6, maka bid'ah pun juga dibagi 6. Berarti 1, ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah khilaful aula. Tahu tersebut. Bid'ah tapi wajib dilaksanakan. Menulis Al-Quran di masa Rasulullah, Al-Quran tidak boleh ditulis. Kemudian setelah Rasulullah itu wafat, maka dipimpin oleh siapa umat Islam? Dipimpin oleh Abu Bakar. Pas di masa Abu Bakar, orang yang hafal Al-Quran itu banyak yang mati syahid, banyak meninggal di pertempuran, sehingga tinggal sedikit. Pada saat itu Sayyidina Umar mempunyai inisiatif kuat dalam diri Sayyidina Umar. Kalau orang yang menghafal Quran ini banyak yang meninggal, otomatis hafalannya kan hilang. Kalau hafalan hilang berarti Quran akan hilang. Kalau Quran sudah hilang berarti agama juga hilang. Maka Sayyidina Umar mendesak Abu Bakar agar Quran itu ditulis. Tanggapan Abu Bakar gimana? Tak mau sama sekali Abu Bakar. Umar, saya tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti ini menunjukkan bid'ah. Kok bisa bilang iya? Karena di masa Rasulullah Quran itu gak boleh dibukukan, gak boleh dicatat. Kok datang Sayyidina Umar datang menunjukkan agar Quran ditulis. Abu Bakar gak mau, kenapa? Wah ini bid'ah. Kemudian didesak oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar, betul penulisan Al-Quran tidak ada di masa Rasulullah. Betul, saya sadar ini bid'ah, memang bid'ah. Tidak dikerjakan oleh Rasul dan tidak diberitahu oleh Rasul, itu bid'ah. Tapi Abu Bakar coba, apakah tidak dipertimbangkan? Kalau seumumnya orang yang menghafal Quran itu mati, semuanya mati, terus generasi selanjutnya tuh mau belajar Quran pada siapa? Kalau nggak ada yang belajar Quran, habis, agama hilang. Akhirnya Abu Bakar dengan desakan seperti itu, maka mau menulis dan membukukan Al-Quran. Maka bagaimana perbuatan Abu Bakar membukukan Al-Quran? Hukumnya bid'ah. Maka bid'ah karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasul dan tidak pernah disuruh oleh Rasul untuk menulis dan membukukan Al-Quran. Tapi bid'ah apa? Bid'ahnya bid'ah wajib dilaksanakan. Meskipun bid'ah wajib dilaksanakan, meskipun bid'ah wajib Quran dibukukan. Mengapa? Kalau tidak dibukukan, hancur agama. Kalau sudah Quran nggak ada, ya sudah habis agama itu. Mengapa? Karena agama itu semuanya berlandaskan Al-Quran. Al-Quran nggak ada, ya habis. Ini namanya apa? Penulisan Al-Quran ini adalah bid'ah. Bid'ah apa namanya? Dikatakan bid'ah, mengapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan tidak pernah disuruh oleh Rasul. Dikatakan wajib, mengapa?
kalau gak dilaksanakan masbul bid'ah, maka orang yang belajar Quran itu gak ada habis. Kalau sudah ada habis, maka agamanya habis. Ini juga akan. Nah, itu diantaranya apa? Contohnya bid'ah apa? Bid'ah yang wajib. Contoh yang lain banyak. Kita wajib lah. Kalian belajar hadis, wajib. Bid'ah, iya wajib. Terus belajar nahwu, bahasa Arab, iya wajib. Mengapa? Karena masalah itu ada orang belajar bahasa Arab itu. Kenapa? Sudah pintar bahasa Arab. Nahwu itu ada sejak kekhalifahannya, sejak masa Sayyidina. Sehingga kota Kufah itu oleh Sayyidina Ali dibangun untuk kota tempatnya orang belajar ini. Ini contohnya ayat wajib. Contoh yang sunnah seperti apa? Contoh yang sunnah seperti membangun pesantren, membangun madrasah. Kalian boyong banyak membangun madrasah sunnah. Selagi masih ada madrasah, tapi kalau tidak ada sekolah sama sekali, tidak ada orang yang belajar Islam sama sekali, maka itu bukan sunnah ya, bisa menjadi wajib. Tahrim yang haram seperti apa? Yang contohnya yang bid'ah yang haram seperti ajaran-ajaran sesat. Kalau dulu ada namanya ajaran Mujassimah, itu termasuk ya ajaran termasuk yang bid'ah yang haram. Di sekarang itu banyak ajaran-ajaran sesat itu. Seperti ajaran yang mengubah syahadat, itu termasuk ajaran Islam katanya, tapi sesat. Itu namanya bid'ah yang haram. Terus yang makruh. Yang makruh itu berlebih-lebihan di dalam pembangunan, membangun masjid, kemudian disetting dengan megah mewah. Ya bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang makruh. Kok dikatakan bid'ah? Karena Rasulullah dulu tidak pernah membangun masjid dengan mewah itu. Terus kita makan dengan makanan yang lezat-lezat, pakaiannya bijis-bijis. Bagaimana? Jadi bid'ah yang apa? Yang kemudian khilaful aula. Ada bid'ah khilaful aula. Khilaful aula seperti apa? Menyalahi yang utama. Contoh salat duha. Salat duha itu aslinya ya dilaksanakan sendiri-sendiri, kecuali salat duha dengan anak yang masih kecil, maka itu dilaksanakan berjamaah. Tujuannya apa? Tujuannya biar mendidik mereka terbiasa sholat duha. Seperti di sini sholat malam jamaah. Itu kita masuk. Kok ternyata sekarang yang sholat itu bukan anak kecil, orang yang sama-sama dewasa, sudah alim-alim. Maka gimana? Maka yang aula itu gak usah berjamaah, karena kita gak perlu dididik. Yang baik itu sholat sendiri. Kok ternyata tetap dilaksanakan berjamaah, padahal jemaahnya itu gak perlu dididik semuanya. Maka ini bid'ah apa? Bid'ah yang khilaful aula. Terus yang kelima bid'ah yang dibahas. Bid'ah yang dibahas ini bid'ah yang diperbolehkan ya. Seperti yang saya contohkan tadi,
Seperti pakaian yang bagus, bukan makruh ya, pakaian yang bagus, sarung nicis, ya, PHS, ya, lamirin, ini bid'ah. Tapi bid'ahnya apa? Yang ibahah. Kok bisa bid'ah, Pak? Ya, karena Rasulullah tidak pernah memakai sarung bukan. Ya, iya. Apalagi kita makan yang enak-enak, ya. Makan apa? Makan kuliner, makan ayam geprek, lele, ya bid'ah. Bid'ah yang apa? Yang dibahas. Kok bisa kita, Pak? Rasulullah tidak pernah makan itu dan tidak menganjurkan untuk makan. Kok dimakan kita? Ini bid'ah. Bid'ah apa ya? Ini lagi minuman apa ini? Koko. Ini gimana minum ini sebenarnya? Seperti ini. Ini bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang boleh. Kok dikatakan bid'ah? Rasulullah tidak pernah minum ini. Minum apa? Air zam-zam. Tidak kan? Minum air zam seperti itu saja. Pokari, bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah apa ya? Bid'ah yang boleh. Dan kalau kembali pada ini, ya berarti bid'ah itu terbagi menjadi berapa? Ada yang terbagi menjadi 6. Bid'ah yang wajib dilaksanakan, membuka Al-Quran. Bid'ah yang sunnah dilaksanakan, coba membangun pesantren, membangun sekolah. Terus bid'ah yang makruh dilaksanakan, membangun masjid dengan apa? Lereng, ada tempat olahraga, makruh itu. Bid'ah yang apa? Yang haram seperti aliran sesat, dan saya tidak akan menyebut aliran itu. Tapi seperti ini dan sering dibatalkan oleh MUI. Bid'ah yang labul aula seperti apa tadi? Seperti sholat berjamaah, sholat sunnah dilaksanakan berjamaah. Padahal sholat orang yang menjadi makmum itu adalah orang yang sudah pintar-pintar semua. Tak ada tujuan taklim di situ, maka itu bid'ah yang sudah full. Lah, contohnya bid'ah yang apa? Ibah kita bah. Seperti salaman selesai sholat. Apa ya? Makan yang enak-enak, pakaian yang enak-enak, itu juga bid'ah ya. Yang masih ibadah mintanya itu dia bersyukuri nikmatnya Allah. Sudah beres. Pengumuman itu ya. Karena itu ya, kalau ada hal-hal yang jangan salahkan. Kita harus bid'ah apa? Sehingga kita itu tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menyesatkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.